Sudah saya share screen, semoga yang di link Zoom bisa lihat juga. Semoga yang di link Zoom terlihat ya Pak Sumaria dan Bapak Ibu. Terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Munzil MSI untuk pembimbing saya, promotor 1. Promotornya ada Bu Profesor Sri Rahayu, kemudian di sini ada yang membimbing saya Bapak Profesor Dr. Muntolib, dan dari Malaysia ada Bapak Profesor Dr. Sumari. Untuk Prof. Erman, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari UNESA Surabaya ke sini. Prof. Hayuni juga terima kasih sebagai penguji saya. Saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Keyakinan Guru Kimia terhadap Pembelajaran Berdiferensiasi serta Implementasinya untuk Mengembangkan Literasi Sains Siswa. Oke, saya lanjut. Next. Saya slideshow kan ya. Adapun 15 menit ini yang akan dibahas mulai dari enggak panjang malah. Kok macet? Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian, data analisisnya, hasil penelitian. Kok malah macet ya? Enggak usah ya Pak, kalau di slideshow dia macet, jadinya kembali ke normal lagi. Enggak bisa kayaknya, itu apa ngezoomnya nge-lag kalau di slideshow kan. Dia maunya kayak biasa, ini bisa. Dari latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian pustakanya, kerangka pemikiran, metode penelitian, data dan teknik analisis, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan penutup tanya jawab. Saya akan berlanjut ke berikutnya. Latar belakangnya 4 poin penting. Saat ini di era pendidikan abad 21 itu menuntut keterampilan, yang pertama itu harus memberikan keterampilan kritis, kolaboratif, dan arahnya ke literasi sains. Sementara fenomena yang terjadi hasil dari PISA 2022 menunjukkan skor literasi sains Indonesia masih sangat rendah, dan pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi strategi dari guru yang harus diterapkan dalam kurikulum merdeka di jenjang SMA yang ada di Indonesia. Keyakinan guru atau teacher belief itu akan menentukan dari keberhasilan, karena di sini kita akan melihat keyakinan guru. Menurut Choi 2011 mengatakan bahwa pendidikan abad ke-21 itu menuntut pengembangan keterampilan yang tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik saja, tapi harus ada berpikir kritisnya, kolaboratif, literasi, dan berbagai bidang. Sementara literasi sains itu didefinisikan sebagai kemampuan dari individu untuk memahami, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah yang dia miliki. Kemampuan inilah salah satu kompetensi kunci untuk menghadapi tantangan global. Jadi kalau dibuat siklus ya, mulai dari pembelajaran diferensiasi itu arahnya mengarah kepada bagaimana kemampuan berpikir kritis siswanya hingga siswa bisa berkolaborasi dan menerapkan literasi sains. Jadi guru itu bagaimana guru mengakomodirnya. Rumusan masalahnya 3 yang paling penting. Yang pertama, bagaimana keyakinan guru kimia terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua, bagaimana keyakinan guru kimia terhadap pentingnya literasi sains siswa dalam pembelajaran kimia. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana guru kimia mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mendukung pengembangan literasi sains siswa. Oke, saya next langsung saja. Tujuannya juga 3, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana keyakinan guru kimia ini terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kedua, bagaimana mendeskripsikan keyakinan guru kimia tentang pentingnya literasi sains kimia dalam pembelajaran kimia. Dan yang terakhir, mendeskripsikan implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan untuk guru kimia mendukung pengembangan literasi sains siswa. Saya lanjut saja. Manfaatnya yang terpenting yang ketiga, karena ke bagian Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan ini akan bermanfaat. Hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan kebijakan implementasi terkait kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan mutu, muara akhirnya adalah mutu pendidikan di Indonesia. Bagi guru kimia khususnya yang terpenting itu adalah bisa jadi masukan pertimbangan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran kimia di sekolahnya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan bagi siswa yang belajar di jenjang SMA
terutama sekolahnya punya pengalaman lebih untuk belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk meningkatkan pendidikan dan literasi sainsnya. Saya lanjutkan ke bagian kebaruan atau novelty-nya. Yang pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana pembelajaran kimia berdiferensiasi dalam konteks diterapkan di kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, fokus penelitiannya adalah guru kimia. Guru kimia yang bisa menguasai pembelajaran berdiferensiasi adalah lulusan dari program guru penggerak. Di sini yang menjadi partisipan yaitu yang sudah selesai pelatihan selama 9 bulan itu. Dan yang ketiga, kebaruannya menjelaskan praktik nyata dari implementasi diferensiasi untuk literasi sains. Terakhir, bisa memberi rekomendasi bagaimana pelatihan lanjutan untuk guru yang sesuai kebutuhannya. Saya lanjutkan, kajian pustaka itu ada banyak, ada yang saya tampilkan sesuai disertasi saya mulai dari pendidikan abad 21 yang mengerucut pada pembelajaran abad 21 dan kemudian literasi sainsnya. Saya membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, keyakinan guru yang itu teacher belief-nya, bagaimana guru memiliki keyakinan, hingga implementasi pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak itu apa, saya jelaskan, dan juga celah penelitian, hasil penelitian kerangka teoretis pada materi kimia di jenjang 10 struktur atom, kelas 11 asam basa, dan kelas 12 materi makromolekul karbohidrat. Saya ambil ringkasan singkat saja karena durasi waktu. Guru penggerak itu apa sih? Guru penggerak kimia jadi partisipan di sini adalah guru penggerak yang mengajar kimia. Harus sudah lulus program pendidikan guru penggerak dari program pendidikan guru penggerak Kemendikbudristek. Itu sudah seleksi nasional ya gurunya. Yang kedua, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang menyesuaikan pengalaman belajar untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan yang beragam dari setiap siswa. Terus teacher belief atau keyakinan guru ini mengacu dari teori Bandura 1997 mengatakan bahwa segala macam persepsi, pandangan, dan kepercayaan keyakinan yang dimiliki oleh guru dalam mengajar, baik terkait karakteristik siswanya, bagaimana menggunakan pendekatan atau strategi dalam mengajar. Nah, literasi sains itu sendiri adalah kemampuan yang dimiliki untuk memahami dan menggunakan pengetahuan ilmiah serta proses ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengacu dari definisi Baby 2010. Ini ada sedikit saya tampilkan juga dari kerangka berpikirnya. Fenomena yang terjadi di Indonesia, guru penggerak yang ada dari program Kemendikbudristek, saya petakan ke tengah hingga muncul ada titik tengahnya itu ada keyakinan guru teacher belief dalam menjalankan pembelajaran kimia di kelas. Di sini kalau pendidikan abad 21 arahnya ke kurikulum Merdeka, sementara guru penggerak disiapkan harus menguasai pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana dia menerapkan di kelas, keyakinan guru ini menjadi landasannya. Dan di sini nanti penelitiannya menggunakan sumber datanya 3, wawancara terhadap guru penggerak yang mengajar kimia, kedua observasi guru penggerak yang mengajar di kelas, dan yang ketiga RPP dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dibuat dan diterapkannya ini. Nah, jenis penelitian ini kan jenisnya multiple case study. Teorinya yang mendukung mulai dari teori Piaget, teori konstruktivisme, teori dari belajar sosial dari Bandura, teori diferensiasi hingga pada teori humanistik itu mendukung dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Hingga hasilnya menunjukkan bahwa keyakinan guru ini nanti bagaimana di pembelajaran berdiferensiasi dan peningkatan literasi sains. Nah, metode penelitiannya adalah multiple case study. Kenapa multiple case study? Karena ada 7 guru penggerak. Ini di Indonesia ini baru di saat penelitian dilakukan, baru di beberapa provinsi dilakukan. Termasuknya ada di Jawa Timur dan di Sumatera Selatan. Kita seleksi yang mengajar itu kan ada jenjang TK, SD, SMP, SMA. Dari sekian ribu mana yang SMA, setelah SMA cari yang ngajar kimia, mana yang sudah menerapkan diferensiasi, hingga dapatlah 2 orang partisipan yang ada di Provinsi Jawa Timur, di Kota Malang, dan dapat partisipan 2 dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan dapat juga yang dari Kota Palembang, itu 3 orang, totalnya 7 orang. Tekniknya, ya tadi wawancara, kemudian kita observasi bagaimana guru mengajar di kelasnya, dan lihat analisis dari dokumen RPP diferensiasinya. Kemudian analisis datanya dengan tematik, saya tampilkan ini alurnya tadi kan. Mulai dari persiapan itu menyeleksi dari seluruh Indonesia, kita buka database Kemendikbudristek, mana ada guru penggerak yang mengajar mapel kimia. Yang sudah lulus pendidikan guru penggerak ini berapa orang. Yang sudah menerapkan itu dapatlah pemetaan sehingga akhirnya dapat 7 orang yang bisa menjadi partisipan ini. Dari 7 ini dilihat posisi letaknya.
2 di daerah pelosok di pedesaan, 5 di kota. Yang paling the best itu ada sekolah internasional yang ada di pusat kota Palembang. Kemudian setelah itu pas saat penelitian dilakukan itu paralel langsung ke 7 secara bersamaan. Saya lakukan di Kota Malang dulu. Di Kota Malang saat saya berkunjung ke sekolah yang lain, saya tinggalkan beberapa rekaman supaya saat mengajar tetap ada catatan guru saat observasi di kelas. Jadi ada bukti rekaman guru mengajar di kelasnya. Kemudian RPP-nya juga ada. Lanjut ke tahap berikutnya, saya percepat saja. Di sini karena 2 provinsi, ngurus perizinannya dari UM merujuk ke Dinas Pendidikan. Untuk SD SMP di bawah jenjang kan kabupaten. Kalau SMA harus ke Dinas Pendidikan Provinsi. 2 provinsi yang dikunjungi untuk ngurus perizinan yaitu Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Dari Dinas Provinsi nanti baru rujukan ke kantor cabang yang di Kota Malang, baru ke sekolahnya. Setelah ini baru dilakukan penelitian dan kunjungannya paralel secara berkala di penerapannya. Teknik validitas datanya, dia ini kalau di ini kan malah terpotong gambarnya. Ya, nah ini ya. Mulai dari triangulasi data, member check, audit trail dan iterator terkait wawancara itu kan rekaman, kita transkrip, dari transkrip itu kita klarifikasi lagi dengan guru yang sudah diwawancarai. Ini kan rekaman kita kemarin, dia juga mengecek saat sudah diubah ke dalam transkrip itu berapa teknik validasi yang sudah dilakukan. Ini teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini mengacu menggunakan Brown dan Clark tahun 2006. Yaitu ada 5 tahapan penting. Yang pertama yaitu mulai dari familiarisasi dengan data. Yakni saya lakukan membaca transkrip itu berulang-ulang sampai paham. Kemudian tahap kedua membuat kode, bahasanya coding ya, kali ini itu membuat kode-kode terkait diferensiasi apa kode-kode yang muncul, terkait literasi kode-kode apa. Nanti dari RPP itu dikelompokkan kemana, kan 3 tadi sumber datanya. Kemudian mencari tema yang gabung dari kode muncul ke tema hingga tema yang muncul ke tema utama. Dari peninjauan tema akan memastikan tema yang relevan dan konsisten dalam data yang terkumpul ini. Hingga terakhir pada penyusunan laporan yang sudah dikerjakan ini. Saya lanjutkan, ini contoh dari analisis data tematisasi menggunakan Brown and Clark 2006. Dari wawancara guru mengatakan sebagian besar dari ke-7 tadi gurunya ya, guru saya kasih kode guru A, B, C, D, E, F, G. Dari 7 ini 5 guru sudah menyatakan dengan kutipan sebagai bahasa itu. Ada salah satu contoh kutipannya itu, saya memberi pilihan produk sesuai dengan minat siswa dan mereka jadi lebih aktif. Dari kutipan ini dikelompokkan, ini kan mendeskripsikan apa hingga tema yang muncul. Muncullah 5 guru dari 7 ini menyatakan bahwa manfaat diferensiasi itu bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswanya, gitu kan. Nanti dikelompokkan lagi ke dalam ini ada banyak sebenarnya, bisa dilihat di tabel 4.1. Bapak Ibu sudah bisa lihat itu terkait keyakinan guru kimia tentang peningkatan di 4.2 untuk literasi sains, 4.1 diferensiasi, 4.3 implementasi. Karena durasi agak saya percepat. Nah, itu bisa dibaca di tabel 4.2 terkait keyakinan gurunya. Seperti itu juga kutipannya ada sumber dari 7 guru sebagai misalnya mengatakan literasi sains ini kemampuan untuk melihat masalah, bagaimana saya menerapkan dari wawancara di pendekatan ilmiah. Jadi itu masuk ke dalam pemahaman literasi sains fokusnya. Kemudian lanjut ke yang contoh coding hingga kepada yang semua itu digabungkan. 3 sumber tadi ada wawancara, observasi, rekaman guru mengajar, hingga ke akhir itu baru dapat bukti-bukti. Buktinya ada yang dari RPP, ada dari observasi, dan ada dari ini transkrip yang video yang ditranskripkan tadi. Kemudian saya percepat durasi. Hasilnya menunjukkan sebagai besar keyakinan guru ini menunjukkan ke arah yang positif terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua menyadari keberagaman kemampuan minat dan gaya belajar siswanya. Dan yang terakhir guru percaya diferensiasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Terkait implementasi materi ajarnya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Itu ada kelompoknya diferensiasi konten, proses dan produk. Saya sifat lagi. Ini ada hasil terhadap literasi sainsnya. Dan tantangan ini karena memang sarana prasarana juga terbatas dan pengelolaan waktu
Implikasinya kan ada bagi guru, bagi sekolah, dan untuk secara nasional pendidikan Indonesia. Guru ini bisa bagaimana dia menentukan pelatihan selanjutnya loh setelah menguasai diferensiasi. Kemudian saya mau menunjukkan di sini ke guru kimia ini punya keyakinan positif. Saya putar video satu contoh guru yang dari sekolah internasional mengajar pakai bahasa Inggris di materi kelas 12 makromolekuler. Saya percepat aja ya di bagian mana dia diferensiasinya. Saat presentasi, saya percepat ini dia dibagi kelompok. Oke. Oke, diferensiasi yang diterapkan guru ini contohnya dia membagi siswa yang ada dalam satu kelas ke beberapa kelompok, kemudian siswa berkelompok belajar, berdiskusi, dan presentasi. Ini contoh guru di sekolah internasional yang ada terbaik di Kota Palembang di Sumatera Selatan. Karena lebih dari 15 menit, langsung saya kembali ke ini saja sebelum closing ya Pak ya. Kesimpulan akhir, guru kimia memiliki keyakinan positif terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, guru memandang literasi sains sebagai kompetensi penting yang mencakup kemampuan mengidentifikasi sebagai kompetensi penting. Di sini guru telah mengimplementasi diferensiasinya, ada konten, proses, dan produk. Kemudian arah ke sarannya itu buat guru. Bagaimana sih guru itu memperkuat keyakinan pedagogik secara konseptual dan praktikal. Di sini ada juga menunjukkan mengimplementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi secara terencana sesuai dengan gaya belajarnya. Guru itu juga bisa mengikuti pelatihan profesional lebih lanjut setelah menjadi guru penggerak ini. Perlu membangun reflektif dan kolaborasi. Saran untuk pemangku kebijakan termasuk Dinas Pendidikan dan Kemendikbud itu bisa ada kebijakan lanjutan terkait, saya tadi ada penelitian ke daerah terpelosok yang sangat jauh, nggak bisa diakses, nggak ada ojek, becek, dan jauh. Itu juga perlu sarana pengembangan terkait pembelajaran. Walaupun dia sudah menguasai diferensiasi, ternyata penerapan di lapangannya menyesuaikan kondisi di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Itu demikian presentasi dari saya. Kembali ke Bapak Munzil. Oke, baik.